Oke, ya. Jadi di sini eh, gua akan ngejelasin lagi nih, ya, yang analisa sebelumnya. Alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang di grup udah dikasih info ya, dan kemarin juga udah aku share video sebelumnya yang detailnya memang analisa baru ya. Nah ini tepatnya kemarin ya, dari berapa nih? Bentar ya. Ini harga 63 ya, 63, patokan 63 nih, 63 ya, terlihat di sini seller masuk after rejection ya. Rejection dari liquidity di sini. Oke, karena menunggu data pekerjaan AS dan ada NFP ya. Malam ini kalian siap-siap aja kumpulin data-data yang sebelum-sebelum, pokoknya banyak lah yang menjadi acuan untuk NFP malam ini gitu. Alhasil di sini demand tertembus ya. Kalau dari HTF jelas ini liquidity, cuman kalau lihat dari LTF itu M1 atau M5 jelas banget ini demand after sell side di taken ya. Nah ini bahaya gitu. Sempat dia running, sempat cuman nggak ngambil posisi di situ karena aku paling nggak seneng ya kalau nggak ada konfirmasi. Contoh kayak nggak ada shift structure nih kayak gini nih ya. Di sini kan di M5 atau di M8 ya, internal market shift struktur kalau di sini ya. Terus di jam-jamnya itu paling suka itu di jam Asia pagi atau enggak London. Kalau pagi kalau bangun aku biasanya nge-share juga di grup, cuman sekalian ngasih zona lah gitu ya. Kalian mandiri silakan gitu kan, tinggal gocek-gocek aja, cari, tinggal aku kasih zona, tinggal kalian cari konfirmasi sendiri, itu mudah banget. Alhasil juga harga terbreak semua after membuat new ATH tertinggi di 288 1800, beda broker ya, beda-beda broker lah gitu. Target sampai 288 sebenarnya. Ya, sampai di sini. Target di Fibo 1,618 itu target 288 300, itu angka psikologis dari analisa aku pribadi. Ya, sekali lagi ini analisa pribadi, silakan dianalisa ulang lagi gitu. Nah, di sini terlihat dari low-nya ya, di sini mengisi demand di harga kemarin tuh sampai 2.834 dolar itu. Dia di swap, nah ingat tuh kan. Ini instan pasti, perhatikan ini liquidity ya. Memang di sini ada block ya. Di M5 itu ada order block di sini. Oke, cuman baik lagi di sini rawan karena kalau dilihat di sini ada higher high ya, di sini ada higher low. Ini terbentuk kalau ditarik itu bos, dia break 40.500 ya. Dia juga breakout-nya. Oke, di sini kita lihat breakout-nya dari kelihatan ini. Breakout lagi di atas 53, ini jelas breakout lagi ya kan, terus di 63 breakout lagi ya. Gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang kemarin udah aku infoin di area demand ini ya, sekaligus breakout. Nah, kalau kita lihat kenapa aku disitu tandain demand, karena banyak kan sebenarnya di sini itu. Ya, dari angka psikologis kemarin permintaan tuh banyak. Di sini terlihat nih. Oke, kalau dari distribusi ya, distribusi ini di sini banyak permintaan. Alhasil aku tandain di sini breakout. Memang di sini juga breakout karena di atas 2.833 dolar. Kalau aku pribadi acuannya di situ. Terus juga eh, banyaklah permintaan untuk buyer ya, ada di sini lah intinya gitu. Secara analisa aku pribadi ya, kalau kalian analisanya beda ya silakan koreksi kita bareng-bareng gitu. Oke, di sini udah jelas juga ya. Di sini tuh udah break, ya kan? Di sini udah antar juga waktu tanggal Selasa 4 Februari 2025. Di jam 11 itu berarti sekitar penutupan Asia Low ya, penutupan Asia Low gitu. Jadi kalau bertanya kenapa bisa respect kemarin ya, respect
dia langsung break di atasnya 44 lagi, 43.500 lagi ya. Atau enggak bisa kalian cari konfirmasi contoh. Nah, ini contoh konfirmasi itu ya. Lihat aja nih, ini udah ada pullback-an pertama. Ingat nih. Nih, ini pullback-an pertama udah jelas. Di sini ada breaker block, langsung dia di sini nih, kelihatan nih ada nah, ada shadow di sini nih. Nah, dia break ya kan. Tinggal kalau aku kan ngajarinnya selalu price action ya, nggak pernah, maksudnya jarang untuk limit di demand sekian kesenggol SL langsung valid itu udah ngalamin sakitnya, nggak enak ya, kecuali risknya itu 30 atau enggak 50 pip. Kalau aku sendiri kan risknya itu kan kadang 10 pip, kadang paling gede itu hari-hari mentok ya, jarang 25 pip aja jarang. 20 pip lah paling. Kalau lagi harganya volatil, itu paling begitu. Kalau akunya lagi price action nih. Ya, di sini aja nih. Ini udah jelas. Seller konfirmasi rejection, masuk, konfirmasi shift di sini. Nah, ya kan? Ini kan udah masuk nih shift nih. Udah, langsung dia instan. Boleh konfirmasi di sini, cuman saran aku mending begini kalau trading gitu ya. Walau kalau misal nih di sini kita entry ya kayak kemarin ya, kita bahas kemarin. Sini kita entry ya pakai SL 20 pip lah. Misal dia mau ngambilnya ekstrim ya, walau resiko memang ketinggalan memang. Cuman balik lagi harus sesuai plan lah ke depannya gitu. Mau ketinggalan ratusan pip, mau apa, nanti lama-lama terbiasa kok. Lama-lama terbiasa trading seminggu cuma 2 kali, 3 kali ya kan. Tapi konsisten itu lama-lama nanti terbiasa, Bro. Oke. Jadi gitu. Analisa aku alhamdulillah clear ya, clear. Terus juga sekarang tinggal lihat target-target untuk nanti di New York ya, karena juga ada analisa ada news update rilis data dari NFP malam ini ya, sekitar jam 8:30 kalau nggak salah ya. Kalau dari aku pribadi, dia akan bergoncang ya. Bergoncangnya dalam arti dari data-data kemarin itu, contoh kayak ketenaga kerjaan, terus apalagi itu, pokoknya JOLTS ya, banyak yang lainnya, terus dikumpulin juga. Memang ada beberapa ya, dia bisa langsung mengisi likuiditas di sini ya. Dia bisa langsung ngisi, misalkan dia terpentok di zona ini ya, terpentok lah kita bilang. Nah, terpentok di zona ini. Dia respect itu dalam logika ini opsinya ada 2 ya. Dia langsung gitu, kayak NFP sebelumnya gitu. Langsung dia mungkin mengisi likuiditas di sini, atau enggak ini ada Asia High. Oke. Di sini ada breakout juga sama. Maksudnya breakout tuh ada harga yang harus di break, yaitu di atas 2873.500. Baru dia bisa melambung tinggi lagi, membuat ATH baru lagi gitu. Kalau dari segi analisa ya. Dan dari data itu opsi kedua. Dari data yang memang seharusnya ini sudah masuk seller. Ya, ini udah ada engulfing juga kalau dari teknikal, di data ya memang seller. Cuman kalau aku pribadi analisa biasanya afternya aja deh, daripada bingung-bingungnya. Ini nanti datanya seller, ininya teknikalnya nge-buyer. Ya ini gimana nih? Mendingan ya enakan kalau kata aku pribadi gitu, sesuai pengalaman memang suka ngasih analisa news, suka. Cuman sekarang sih udah jarang karena takutnya kan banyak yang FOMO gitu ya. Sekarang sih kita ngasih analisa aja pribadi gitu bahasanya, supaya ada acuan lah gitu. Oh, dari sini begini, dari sini begini. Cuman kalau saran aku, kalau untuk news tuh jangan open lah. Jangan open, bahasanya enak afternya aja. Afternya nanti misalkan newsnya jam 8:30, high impact newsnya nanti jam New York season di jam berapa? Jam 10 ya. New York yang kedua itu. PM atau AM itu lupa ya kalau jam malam itu. Pokoknya begitulah. Kalau saran aku afternya aja. Baru di situ cari konfirmasi.
ditinggal sampai besok atau enggak scalping 50 satu strip udah beres gitu. Kalau saran aku pribadi, daripada pusing-pusing, ya kan, pusing-pusing, yang penting kalian tetap belajar fundamentalnya, data-datanya tuh diapalin, historical. Oh iya, NFP hari ini misalnya hasilnya valid, nge-sell. Oh ya udah, dicatat deh hari ini berarti dari data ini, data itu ya, dari data A, B, C, D dikumpulin. Oh ternyata begini nanti apa efeknya untuk NFP, untuk nanti CPI, untuk PPI, atau untuk forms, materi-materinya itu diapalin. Kalau dari aku pribadi, bukan berarti kalian nggak harus mengerti tentang news, karena kita harus tahu juga, oh iya, intermarket Asia ini kenapa naik? Oh ternyata dari Cina-nya begini. London kenapa naik? Oh ternyata ada euro, ada biasanya news yang lainnya, itu kan. Biasanya kan begitu tuh. Jadi kita paham, walaupun nanti salah, ada pasti salahnya, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Salah sekali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali itu nggak masalah. Itu jadi pengalaman, mahal. Karena belajar fundamental butuh riset, ketimbang teknikal. Serius. Teknikal itu kita udah tahu struktur, satu. Kita udah tahu break, dua. Kita udah tahu shift, kapan kita harus masuk buy, kita harus masuk sell. Dari bias juga boleh, no bias juga bisa gitu. Yang penting kita udah tahu harga, bahasanya udah tahu tuh, oh ya harga ke sini sudah. Walaupun nggak sesuai sama apa? Nggak sesuai sama analisa, yang penting udah, oh iya, oke deh, kita bahasanya kita udah analisa, salah, oh salahnya cuma satu, ya udah, itu jadi pengalaman, berarti lain kali begini ya gitu. Kalau saran aku pribadi, dan untuk analisanya itu ya di harga 2853 ya, 2853 500 ya dolar. Nah itu pokoknya bisa dipantau lah, ini udah nggak fresh ya, cuman kalau aku pribadi analisa sih sampai, kalau mentok di sini itu bisa diperhatikan di 2853 ya. Sampai di sini udah jadi yang namanya sell side liquidity, karena di sini ada support. Oke. Ini ada support nih. Ini jadi support jadinya. Gitu. Pasti kalau harga ke respect ada demand, bawahnya ada support gitu loh. Kan logikanya lah gitu. Kan SND, SNR gitu. Kalau aku pribadi ini hati-hati ya. Kalau memang nanti valid sell ini ke swap ini. Bisa-bisa ini. Atau ke Taken. Nah, harga ketahanan laginya ada di 2844 500 itu. Oke. Jadi kalau untuk analisa nih di sini ya, nanti aku share lah di grup ya nih. Nah, ini memang order block, cuman kalau saran aku hati-hati, perhatikan juga ininya. Dan ingat ya, kalau aku sih senangnya price action after konfirmasi. Jadi tenang. Kalau ke SL juga, oh berarti kok salah ngambil di konfirmasi fair value gap. Oh salah, berarti di ngambil konfirmasi di CISD, di breaker block, di RJB, ya macem-macem lah, di order block atau IFV gitu. Gitu. Kalau pakainya price action. Kalau dari aku pribadi, karena enak. Kalau ada konfirmasi itu kita nggak FOMO gitu. FOMO itu nggak, oh ini pasti respect, lotnya segini, tahu-taunya ke SL dulu baru harganya valid. Nah itu kan kadang suka sakit hati kayak gitu. Makanya daripada pusing-pusing, mending trading yang bijak lah ya gitu kalau dari aku pribadi. Jadi untuk analisa hari ini adalah poin-poinnya tadi ya, poin-poin harganya 25 2853.500. Terjauhnya ingat nih ya, lihat sell set yang respect kemarin ya, yang kenaikannya sampai berapa ini, habis after respect demand ya, dan breakout lagi 360 pips ya, atau enggak 36.000 kalau nggak salah itu, sorry 3.600 poin ya, itu dia langsung valid di situ. Kalau saranku pribadi, tolong mending after news dan lihat konfirmasi. Jadi itu menjadi trader yang bijak. Dan karena ini kan bisnis ya, bisnis berjangka panjang sampai seterusnya. Nanti kalau udah paham, udah enak, ujiannya ada lagi.
mental. Itu kadang. Jadi gitu ya. Ini nanti aku share nih, mau analisa. Ini mah jadi acuan aja nih, jadi acuan aja untuk mendengarin dari suaraku gitu bahasanya. Oh ya, ya udah. Nah, gitu. Tadi di sini ya di 244, ini sell setnya di 2834, di order blocknya itu di 2844, dan area mentoknya harusnya di atas 2853.500. Ya karena ini liquidity run ini, hati-hati ya. Nanti harga kayak gini, waduh nangis nanti. Mana sih? Ya, harga kayak gini nih set. Nah, valid dulu gitu terus baru kayak gini. Nangis kan. Sayang gitu. Eh, dari pentokan harga langsung ngefly misalnya ya. Langsung ngefly ngeberesin apa? Liquidity. Nah, gitu. Jadi perhatikan nih. Ini contoh aja. Perhatikan nanti untuk malam, kalau itu hal yang valid ya syukurin aja jadi pelajaran gitu. Karena aku emang orangnya ya enaknya kayak gini, nyari konfirmasi, nggak ada konfirmasi ya lanjut besok gitu kan, harganya nggak bisa masuk, hatinya nggak serak ya jangan dipaksa lah intinya. Oke, jadi gitu aja untuk video simple sih sebenarnya ya, video simple. Dari pemahaman-pemahaman video-video berikutnya dipahamin, itu ada juga konfirmasi. Pokoknya yang penting trading itu nggak usah banyak acuan bahasanya. Kita harus paham ICT atau SMC, harus paham semuanya gitu ya, opsi-opsinya, maksudnya kosakatanya nggak usah. Kita yang penting udah tahu sell side, buy side, intinya udah tahu liquidity ya, swap, taken, run ya, hari, break gitu udah harus paham gitu. Konfirmasi itu yang paling penting menurut aku pribadi. Oke, jadi mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru lagi gitu ya dari pelajaran hari ini. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Pokoknya jangan lupa perhatikan ya. Ini perhatikan, ini harga kayak gini lagi buat liquidity loh, hati-hati loh. Jangan salah ini. Ya, jangan salah. Sorry. Nah, ini liquidity semua. Kalau aku pribadi kayak gini, wah nggak mau open. Mendingan nanti New York aja. Atau nggak after news-nya. Enak itu, pasti. Bersih-bersih soalnya. Ya kan? Udah, hati-hati aja kalau saran aku. Ya, di sini konfirmasinya apa? Ya kan? Nggak enak. Nanti kita mau nge-sell di sini terabas, karena ini liquidity. Kalau jadi hunter ya sakit kan. Sell di sini, tahu-tahu dia set. Baru valid. Sakit gitu. Sakit menurut aku ya. Nanti mau nge-buy di 53 ya kan, dia tabrak lagi. Set, baru valid. Sakit. Mendingan sabar deh. Kalau udah lagi kayak gini sabar aja. Berarti London hari ini itu sedang membuat mengisi apa? Mempersiapkan bensin untuk bakar-bakar malam gitu ya. Oke. Jadi kalau saran aku sih santai sedikit lah. Oke ya. Ini juga kan udah di-share nih. Ini udah di-share dong. Kan jadi santai lah, santai. Ya, jadi gitu aja sih. Sampai dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa diperhatiin tadi ya. Harga lagi buat likuiditas. Semoga hati-hati nggak ketenggor kanan dan kiri, atas